Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maharani Mandawa Putri. Baik, di video kali ini kita masih membahas tentang kritik sastra, yang dimana pada video kali ini saya mengkritik sebuah film menggunakan teori psikoanalisis atau psikologis. Saya mengambil film berjudul Sejuta Sayang Untuknya. Nah, berbicara tentang mengenai sastra, pastinya akan membicarakan teori sastra yang menunjang di dalamnya. Sebagai tongkat utamanya untuk berdiri sebuah karya sastra, jelas kehadiran teori sastra menjadi bagian terpenting di dalamnya. Kemudian, berbicara tentang psikoanalisis, teori ini menganggap bahwa sebuah karya sastra membahas peristiwa kehidupan manusia. Manusia yang memiliki perilaku yang beragam dipengaruhi oleh kondisi psikologis seseorang yang akan mempengaruhi kehidupannya. Kemudian, teori ini biasanya terbagi dalam 3, yakni ID, ego, dan superego. ID ialah naruli makhluk hidup dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Kemudian, ego adalah komponen kepribadian dan cara seseorang bertanggung jawab. Kemudian, superego adalah pengendali ID dan ego. Nah, pada video kali ini saya mengambil film berjudul Sejuta Sayang Untuknya. Film ini rilis pada tahun 2020 Oktober lalu. Kemudian disutradarai oleh Herwin Novianto dan penulis skenarionya ialah Wiraputra Basri. Nah, film ini diperankan oleh Siva Haju, Deddy Mizwar, dan Umay Shihab. Berbicara tentang film ini, yakni ialah menceritakan seseorang aktor Sagala. Hidup adalah perjuangan untuk membahagiakan putrinya, tersebut Gina, putri satu-satunya. Kemudian menjadi single parent, aktor dituntut sebagai pencari nafkah, mengurusi berbagai kehidupan, keperluan rumah tangga, dan hal-hal yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal yang penting, bahwa aktor Sagala ini bertekad bahwa Gina harus tumbuh dengan baik dan berpendidikan tinggi. Aktor adalah sosok ayah yang selalu bersikap hangat kepada Gina. Sosok pelindung, pengayom. Ia selalu mencoba untuk menutupi kehidupannya sebagai aktor figuran dalam film. Sebagai single parent, tentunya tidak mudah dalam mengurusi atau menghidupi seorang anak, apalagi perempuan, yang harus menerima atau harus mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Itu yang harus ditekadkan oleh Sagala dan menjadi seorang ibu dan menjadi seorang ayah untuk putri satu-satunya. Gina ialah sosok perempuan yang tangguh, bertanggung jawab, memiliki kepribadian yang sangat baik, dan selalu mandiri. Namun memiliki ego yang sangat tinggi dan keras kepala. Hal tersebut mengalir dari ayahnya Gina, yakni Sagala. Pada suatu hari terjadi konflik antara ayah Gina dan Gina, yakni di mana Gina harus menghadapi ujian namun tidak punya media elektronik, yakni handphone. Nah, ayah Gina tidak sanggup untuk membeli handphone tersebut, sehingga membuat Gina berpikir untuk berhenti melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi. Nah, tentu saja ayah Gina sangat marah kepada Gina karena memiliki pendapat hal tersebut. Mereka sama-sama memiliki ego dan keras kepala masing-masing, sehingga membuat konflik yang sangat keras. Kemudian membuat penonton yang menonton film ini merasakan apa yang terjadi konflik antara ayah dan anak hanya karena hal sepele atau hal yang seharusnya bisa diusahakan jika memang saling meredam ego masing-masing. Nah, di mana psikologis Gina sebagai anak
harus mengetahui, harus menerima bagaimana ia menjalani hari-harinya dengan hidup serba berkecukupan. Kelebihan dan kekurangan membahas tentang teori ini dalam film ini, yakni kelebihannya, film ini sangat mengguncang emosi serta psikologis penonton, sehingga penonton mengetahui atau menghayati alur dari cerita tersebut, membuat penonton meneteskan air mata, mengetahui ego dari ayah dan anak tersebut, serta mengetahui bagaimana cara meredamkan emosi, serta mencairkan suasana ketika terjadi konflik. Kekurangan pada film ini yakni dimana alur atau film ini ialah terlalu terlihat endingnya harus bagaimana, sehingga di satu sisi penonton mengetahui endingnya bagaimana. Nah, kemudian untuk kekurangan teori psikologisnya ada di mana dalam behind the scenes-nya atau kayak perbait atau dimana dalam suatu film ini sebagai saya sebagai penontonnya tidak terlalu menghayati dari bagian psikologis para pemain yang mengakibatkan penonton juga merasakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!